Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Pramudia Wardani dari 12 MIPA 2 akan menjelaskan materi tentang pengertian induksi magnetik. Pertama adalah pengertian induksi magnetik. Induksi magnetik adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Adanya kuat medan magnetik di sekitar konduktor berarus listrik diselidiki pertama kali oleh Hans Christian. Jika jarum kompas diletakkan sejajar dengan konduktor, maka konduktor tersebut akan dialiri arus listrik. Bila arah arus listrik, maka penyimpangannya juga terbalik. Selanjutnya, secara teoritis, Laplace menyatakan bahwa kuat medan magnet atau induksi magnet di sekitar arus listrik sebagai berikut. Yang pertama adalah berbanding lurus dengan arus listrik. Yang kedua, berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar. Yang ketiga, berbanding terbalik dengan kuadrat arah suatu titik dari kawat penghantar itu. Yang keempat, arah induksi magnetik tersebut tegak lurus dengan bidang yang dilalui arus listrik. Membuat magnet dengan cara induksi dapat dilakukan dengan menempelkan atau mendekatkan logam yang mengandung partikel besi pada magnet yang ada. Menurut Michael Faraday, seorang ilmuwan kebangsaan Inggris, membuat hipotesis atau dugaan bahwa medan magnet seharusnya dapat menimbulkan arus listrik. Untuk membuktikan kebenaran hipotesis Faraday, berdasarkan percobaan ditunjukkan bahwa gerakan magnet di dalam kumparan menyebabkan jarum galvanometer menyimpang. Jika kutub utara magnet digerakkan mendekati kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke kanan. Jika magnet diam dalam kumparan, jarum galvanometer tidak menyimpang. Jika kutub utara magnet digerakkan menjauhi kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke kiri. Penyimpangan jarum galvanometer tersebut menunjukkan bahwa pada kedua ujung kumparan terdapat arus listrik. Kedua adalah induksi magnetik pada kawat penghantar lurus berarus. Induksi magnetik di sekitar kawat lurus berarus dapat diturunkan dari persamaan hukum Biot-Savart sebagai berikut. dBp sama dengan μ0I/4π dL sin theta per R kuadrat. Keterangannya, dBp adalah induksi magnetik di suatu titik atau Tesla. I adalah kuat arus listrik. dL adalah panjang elemen kawat berarus. Theta adalah sudut antara arah kuat arus listrik dengan garis hubung titik ke kawat berarus. R adalah jarak titik ke panjang elemen kawat berarus. Kemudian dilansir dari Fisik Laboratori Manual oleh David Halloy, diperoleh induksi magnetik di sekitar kawat lurus panjang berarus listrik sebagai berikut, yaitu BP sama dengan μ0I/2πa. Keterangannya adalah BP sama dengan induksi magnetik di suatu titik Tesla. I adalah kuat arus listrik. A adalah jarak titik kawat penghantar. Medan magnet termasuk besaran vektor, sehingga arah medan magnet perlu kita cari. Arah medan magnet di sekitar kawat berarus ditentukan dengan aturan atau kaidah tangan kanan, yaitu arah ibu jari, misalkan menyatakan arah aliran arus listrik. Sedangkan arah lipatan jari-jari yang lainnya menyatakan arah medan magnet. Sebagai contoh, jika kita akan menentukan medan magnet yang berada di sebelah kanan kawat dengan arus listrik pada kawat penghantar dari bawah ke atas, maka arah medan magnet di titik tersebut adalah masuk ke bidang gambar. Sedangkan jika titik yang akan ditentukan medan magnetnya berada di sebelah kiri kawat dengan arus listrik pada kawat penghantar dari bawah ke atas, maka
arah medan magnet di titik tersebut adalah keluar bidang gambar. Adalah induksi magnetik yang ditimbulkan oleh penghantar melingkar berarus. Induksi magnetik di suatu titik pada garis sumbu lingkaran kawat berarus listrik dapat diuraikan menjadi dua, yaitu induksi magnetik yang arahnya tegak lurus dengan sumbu lingkaran dan induksi magnetik yang arahnya sejajar dengan sumbu lingkaran. Persamaan induksi magnetik yang tegak lurus sumbu lingkaran. dBp sama dengan mu0I per 4pi IDL per R kuadrat. Persamaan induksi magnetik yang sejajar sumbu lingkaran adalah dBp sama dengan mu0 per 4pi IDL sin theta per R kuadrat. Karena kawat penghantar memiliki bentuk lingkaran, maka panjang kawat dapat dinyatakan dengan keliling lingkaran, sehingga persamaan induksi magnetiknya adalah BP sama dengan mu0 IA sin theta per 2R kuadrat. Jika suatu titik yang ditanyakan berada di pusat lingkaran, maka sudut yang dibentuk adalah 90 derajat dan R sama dengan A. Sehingga persamaan induksi magnetiknya adalah BP sama dengan mu0I per 2A. Jika kawat penghantar terdiri atas beberapa buah lilitan yang dinyatakan dengan N, maka persamaan induksi magnetik di pusat lingkarannya adalah BP sama dengan mu0IN per 2A. Keterangannya adalah dB adalah induksi magnetik di suatu titik, I adalah kuat arus listrik, dL adalah panjang elemen kawat berarus, theta adalah sudut antara arah kuat arus listrik dengan garis hubung titik ke kawat berarus, R adalah jarak titik ke panjang elemen kawat berarus, dan N adalah jumlah lilitan kawat. Adalah induksi magnetik pada solenoida. Solenoida adalah susunan di mana konduktor panjang digulung dengan jumlah lilitan yang berdekatan membentuk sebuah kumparan. Ketika konduktor tersebut dialiri arus listrik, maka konduktor akan menghasilkan medan magnet yang bekerja melalui kumparan di sepanjang porosnya dan juga di sekitar solenoida. Persamaan besarnya induksi magnetik pada titik yang berada di pusat solenoida adalah sebagai berikut. B sama dengan mu0IN per L. Persamaan besarnya induksi magnetik pada titik yang berada di ujung solenoida adalah B sama dengan mu0IN per 2L. Keterangannya adalah B itu adalah induksi magnetik di solenoida. I adalah kuat arus listrik dalam solenoida. N adalah jumlah lilitan dalam solenoida. L adalah panjang solenoida. Yang kelima adalah induksi magnetik pada toroida. Toroida merupakan suatu solenoida yang dilengkungkan sehingga membentuk lingkaran. Sebuah toroida yang ideal terdiri dari lilitan kawat konduktor panjang yang melingkar, berbentuk cincin donat dan terbuat dari bahan non-konduktor. Persamaan besarnya induksi magnetik pada titik yang berada di pusat toroida adalah B sama dengan mu0IN per 2BR. Keterangannya adalah B sama dengan induksi magnetik di toroida, I adalah kuat arus listrik dalam toroida, N adalah jumlah lilitan dalam toroida, R adalah jari-jari toroida. Yang keenam adalah pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh medan magnetik pada arus listrik. Gaya Lorentz pada kawat berarus dapat ditentukan arahnya dengan menerapkan kaidah tangan kanan. Kaidah tersebut menyatakan jika tangan kanan dibuka dengan ibu jari, menunjukkan arah arus 1 dan keempat jari lain yang dirapatkan menunjukkan arah medan magnet B. Arah keluar
dari telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz yang dialami oleh kawat berarus listrik berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Panjang kawat di dalam medan magnet, kuat medan magnet, serta sinus antara arah arus dan arah induksi magnetik. Apabila dituliskan dalam persamaan matematis, besar gaya Lorentz sebagai berikut. F sama dengan BIE sin A. Keterangannya adalah F adalah gaya Lorentz, B adalah induksi magnetik, I adalah kuat arus listrik, E adalah panjang kawat dalam medan magnet, dan A adalah sudut yang dibentuk oleh I dan B. Gaya arus dan induksi magnet merupakan besaran vektor. Persamaan di atas jika dinyatakan dalam perkalian silang vektor dituliskan seperti berikut. E sama dengan IE kali B. Itu adalah gaya Lorentz pada kawat lurus berarus. Arus listrik I menimbulkan induksi magnet B di titik P besar B1 adalah B. Contoh pada gambar adalah dua buah penghantar lurus sejajar dialiri arus listrik I1 dan I2. I1 searah dengan L2, B, I1 berlawanan arah dengan L2. Pada gambar 3.12 tersebut, arus listrik I menimbulkan induksi magnet B. Di titik P besar B1 adalah B1 sama dengan mu01I per 2PA. Penghantar berarus I2 akan dipengaruhi oleh induksi magnet B1 sehingga mengalami gaya Lorentz. F1 sama dengan B1 I2 L2 sin A. F1 sama dengan mu0I1 per 2PA I2 L2 sin 90 derajat. F1 sama dengan mu0I1 I2 per 2PA L2. Selanjutnya, penghantar berarus I2 menimbulkan induksi magnet B2 di titik H sehingga besar B2 sebagai berikut. B2 sama dengan mu0I2 per 2PA. Penghantar berarus I1 akan dipengaruhi oleh induksi magnetik B2 sehingga mengalami gaya Lorentz sesuai dengan persamaan berikut. F2 sama dengan B2I1 L1 sin A. F2 sama dengan mu0I2 per 2PA I1 L1 sin 90 derajat. F2 sama dengan mu0I1 I2 per 2PA. Dari persamaan di atas menunjukkan besar gaya persatuan panjang F per L untuk kedua penghantar adalah sama. Sementara itu, arah I1 dan I2 yang berlawanan seperti gambar 3.12 tadi mengakibatkan kedua penghantar menjadi tolak-menolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada dua penghantar lurus sejajar yang dialiri arus listrik akan terjadi gaya tarik-menarik jika kedua arus listrik searah dan terjadi gaya tolak-menolak jika kedua arus listrik berlawanan arah. Besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua kawat berarus ini berbanding lurus dengan kuat arus yang mengalir pada kedua kawat dan panjang kawat. Tetapi, berbanding terbalik dengan jarak antara kedua kawat. Apabila dituliskan melalui persamaan matematis akan berubah menjadi berikut. F1 sama dengan F2 sama dengan mu0I1 I2 per 2PAL. Keterangannya adalah F1 sama dengan F2 sama dengan gaya magnet. Mu0 adalah permeabilitas ruang hampa. I1 adalah kuat arus pada kawat 1. I2 adalah kuat arus pada kawat 2. R sama dengan jarak kedua kawat. L sama dengan panjang kawat penghantar. 8 adalah gaya magnet pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Arus listrik
adalah muatan listrik yang bergerak persatuan waktu dengan arah sesuai pergerakan muatan positif. Jika muatan listrik Hi bergerak dengan kecepatan P, kuat arus I sama dengan Hi per T, serta gaya Lorentz atau gaya magnet yang bekerja pada muatan dapat ditentukan sebagai berikut. F sama dengan B1L sin A sama dengan B Hi per T L sin A. Jika lintasan yang ditempuh muatan dalam selang waktu sama dengan kecepatan V sama dengan L per T, sehingga persamaan di atas akan berubah menjadi F sama dengan B Hi V sin A. Adapun dalam bentuk vektor, persamaan di atas dapat dinyatakan dengan perkalian silang, yaitu F sama dengan Hi V kali B. Nah, arah gaya Lorentz yang dialami oleh muatan yang bergerak dalam medan magnet dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk muatan positif menggunakan kaidah tangan kanan, dan untuk muatan negatif menggunakan kaidah tangan kiri. Dan yang terakhir adalah flux magnet. Konsep flux magnet pertama kali dikemukakan oleh Michael Faraday untuk menyatakan medan magnet B. Ia menggambarkan medan magnet sebagai garis-garis yang disebut dengan garis-garis medan. Garis-garis medan yang semakin rapat akan menunjukkan medan magnet semakin kuat. Untuk menyatakan kuat medan magnet digunakan induksi magnet. Induksi magnet adalah ukuran kerapatan garis-garis medan. Dengan demikian, flux magnet adalah banyaknya garis medan magnet yang dilingkupi oleh suatu luas daerah tertentu dalam arah tegak lurus. Besar flux magnet secara matematis ditulis sebagai berikut. Besar flux magnet secara matematis ditulis sebagai berikut. Flux sama dengan AB cos theta. Dalam bentuk vektor, persamaan di atas dapat dinyatakan dengan perkalian titik berikut. Flux sama dengan A kali B. Keterangan. Flux sama dengan flux magnet, A sama dengan luas daerah, B sama dengan medan magnet. Contoh soal. Elektron Hi sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19C bergerak memasuki medan magnet sebesar 4 mt. Jika gaya yang bekerja pada muatan 1,28 kali 10 pangkat min 15 N, berapakah kecepatan elektron saat memasuki medan magnet? Diketahui rawa-rawa, tak cut ngoh. Diketahui Hi sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 C, B sama dengan 4 mt sama dengan 4 kali 10 min 3 T, F sama dengan 1,28 kali 10 pangkat min 15 N. Ditanyakan V sama dengan contoh soal dari flux magnet. Diketahui elektron Hi sama dengan 1,6 kali 10 min 19 C bergerak memasuki medan magnet sebesar 4 mt. Jika gaya yang bekerja pada muatan 1,28 kali 10 pangkat min 15 N, berapakah kecepatan elektron yang memasuki medan magnet? Nah, kita akan menyelesaikan soal tersebut. Diketahui Hi sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 C. B sama dengan 4 mt sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 T. F sama dengan 1,28 kali 10 pangkat min 15 N. Ditanyakan V. Jawab yang ditanyakan V. V sama dengan, berarti V sama dengan F per BH. V sama dengan F-nya adalah 1,28 kali 10 pangkat min 15. BG-nya adalah 4 kali per BG. BG-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Dan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi, V sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 M per S. Jadi, kecepatan elektron saat memasuki medan magnet 2 kali 10 pangkat 6 M per S. Jadi kesimpulannya adalah induksi magnetik adalah gaya yang ada di dalam dan di antara
benda yang dihasilkan oleh gerakan elektron dan kemudian menghasilkan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar kedua benda yang berbeda. Ini adalah gaya non-kontak yang mempengaruhi setiap objek yang berbeda di dunia pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, dan itu adalah hasil dari pergerakan partikel subatomik, elektron, dan juga muatan listrik di dalamnya. Nah, induksi magnetik itu dapat atau tidak dapat menghasilkan magnet permanen. Induksi magnetik hanya menggunakan magnet dan material magnetik. Sekian dari saya, Pramudia Wardani. Salah. Dari saya, apabila ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.